Cerita ini aku alami sekitar 2 tahun yang lalu. Di rumahku sendiri, di daerah Kiara Condong. Tepatnya di kamar kakakku. Kamar yang kosong karena ia harus bekerja di luar kota. Dan mengharuskan kamar ini tidak berpenghuni. Namaku Isma. Hari itu hari Senin. Dengan jadwal kuliah yang cukup padat dari pagi sampai malam, belum lagi jadwal kegiatan organisasiku, membuat tubuhku benar-benar kelelahan. Hari itu aku pulang cukup malam dan memutuskan untuk tidur di kamar kakakku. Karena fasilitas yang lebih komplit. Ada komputer dan internet yang biasanya tidak dapat kupakai ketika ada dia. Apalagi sosial media saat itu sedang ramai-ramainya. Niat untuk tidur pun seolah terlupakan karena berpikir, kapan lagi aku bisa menggunakan fasilitas yang ada di kamar kakakku ini sepuasnya. Namun, ada satu hal yang sebenarnya aku ingat tentang kamar kakakku ini, yang mungkin tidak bisa kulupakan. Waktu itu, salah satu temanku yang memang bisa berinteraksi dengan makhluk halus, atau sebut saja anak indigo, pernah bilang kalau katanya di rumahku ini ada penunggunya. Ia berwujud seorang wanita dan menempati kamar kakakku. Namun, aku sempat menanggapinya dengan candaan saja. Karena setauku, aku tinggal di rumah ini normal-normal saja. Namun, mungkin karena dia sangat sensitif dengan hal seperti itu, jadinya dia bisa merasakan hal tersebut. Waktu pun berlalu, malam semakin larut. Aku masih asik dengan komputer kakakku yang kupakai malam itu untuk berinteraksi di sosial media. Sampai tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan jam 1 malam. Nyamannya kamar ini membuatku jadi lupa waktu. Meskipun sebenarnya masih ingin melanjutkan untuk browsing, tapi kuputuskan untuk tidur saja. Karena kurasakan kondisi tubuh yang semakin lama sudah semakin lemas. Ditambah mataku yang sudah berat. Tanpa mematikan komputer, aku pun langsung bergegas menuju tempat tidur yang tak jauh dari meja komputer. Bisa dibilang, ini kali pertama aku tidur di sini. Kubaringkan badanku di atas tempat tidur dan mencoba untuk segera tertidur. Mata aku terasa benar-benar berat. Ya, mungkin ini efek kelamaan aku menatap layar komputer. Sampai aku pun tertidur. Namun, ketika aku sedang lelap tertidur, entah apa yang sebenarnya kurasakan. Tiba-tiba saja, aku terbangun karena kurasakan dadaku sedikit sesak dan sulit untuk bernafas. Rasanya seperti ada beban berat yang menindih dadaku. Aku coba untuk membuka mata. Namun, astaga, ketika baru saja aku membuka mata, kulihat tepat di depan wajahku terdapat sosok wanita dengan rambut terurai panjang yang menutupi wajahnya sedang duduk manis di atas dadaku sambil... Aku lihat sosok itu duduk sambil menggerakkan mulutnya seakan sedang berbicara.
Entah apa yang ia ucapkan, karena aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Wanita itu dikelilingi bayangan-bayangan hitam di sekelilingnya. Sontak aku kaget dan berdoa sebisaku. Tapi anehnya, suaraku tidak mau keluar. Aku juga mencoba berusaha menggerakkan tanganku. Namun tangan ini terasa sangat berat dan sulit untuk digerakkan. Seperti ada yang menahan memegangi tanganku. Keringat dingin mulai mengucur dan membasahi tubuhku. Perlahan, aku mencoba kembali menggerakkan badanku. Dan aku pun akhirnya bisa berteriak. Seketika aku terdiam sambil menghela mengatur nafasku. Entah apa yang terjadi denganku tadi. Namun yang pasti, sosok yang tadi kulihat itu benar-benar jelas terlihat olehku. Aku segera menuju ke kamarku, mencoba untuk langsung tertidur. Namun hatiku mulai tidak tenang lagi. Aku berharap untuk tidak melihat makhluk itu lagi. Sampai terdengar suara seperti cakaran. Dan terdengar suara tertawa seorang perempuan. Aku mencoba pura-pura tidak mendengar suara-suara itu. Tapi sosok itu seakan memaksaku untuk menanggapinya. Aku mengintip sedikit dan terlihat olehku sebuah benda tergeletak di lantai. Aku pun bangkit dari tidurku, melihat ke sekitar. Sepertinya sosok itu sudah pergi. Mataku menerawang ke sekitar kamarku. Sosok itu jelas sudah... Sosok itu mengagetkanku dengan merangkak di langit-langit kamarku. Sosok wanita itu merangkak sangat cepat. Melihat itu, aku hanya bisa terdiam dan kakiku seolah-olah berat dan lemas. Aku coba menutup mataku dan membaca doa-doa sebisa yang aku hafal. Tapi semua itu tidak berhasil mengusir makhluk itu. Dan tiba-tiba saja perempuan itu memperlihatkan wajahnya. Wajahnya sangat seram. Lidahnya mengulur keluar. Dari kedua matanya keluar seperti darah merah. Dan tangannya melambai-lambai kepadaku, seolah-olah dia memanggilku untuk menghampirinya. Aku terus membaca doa-doa hingga akhirnya pun aku bisa tertidur. Keesokan paginya, ketika aku terbangun, aku mengingat-ingat kembali apa yang terjadi tadi malam. Aku teringat dengan ucapan temanku saat itu dan memutuskan untuk bertemu dengannya dan kuceritakan semuanya. Setelah mendengar semua ceritaku, temanku hanya tersenyum dan berkata bahwa sosok yang aku lihat dan temui kemarin adalah memang sosok yang suka menunggu di kamar kakakku. Entah itu sosok dari mana. Menurutnya, itu adalah sosok perempuan yang suka dengan kakakku. Makanya dia berada di sana. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan menjadi tahu bahwa ternyata makhluk yang berbeda dunianya dengan kita bisa menghampiri kita kapan saja. Dan setidaknya pengalaman pertemuanku dengan makhluk itu memberiku pelajaran untuk menghargai mereka. Karena kita hidup secara berdampingan.